Halo teman-temanku dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Konten kali ini aku akan membawakan film dalam negeri lagi yang berjudul Mengaku Rasul atau Sesat. Film ini sendiri dibuat dengan mendapatkan inspirasi dari peristiwa yang umum terjadi di masyarakat, khususnya untuk generasi muda atas fenomena aliran sesat yang marak terjadi di Indonesia bahkan mancanegara. Film ini dilepas di pasaran pada tanggal 5 Juni 2008. Sempat mendapat protes dan ditahan oleh LSF atau Lembaga Sensor Film karena cerita di dalamnya terkesan menyalahgunakan ajaran agama Islam. Tak ketinggalan MUI juga melayangkan protes terkait penayangan film ini. Apalagi film ini memperlihatkan seorang yang mengaku sebagai utusan Tuhan. Aduh. Sebenarnya agak sensitif sih, tapi nggak apa-apa, sekali-kali ya kan. Dan seperti apa kisahnya? Mari kita kocok-kocok ceritanya. Telah mengirim seorang Rasul pada setiap masa kepada setiap... Diawali dengan memperlihatkan seorang tokoh utama yang bernama Samir yang sedang kowar-kowar kesana kemari. Dalam isi pidatonya, Samir mengaku ke penduduk bahwa dirinya adalah seorang Rasul terakhir utusan Tuhan yang diperintahkan untuk membawa berita kebenaran sebelum kiamat membakar bumi. Selain itu, ia juga mengaku mempunyai mukjizat berupa mampunya dirinya untuk mendatangkan hujan serta menghancurkan dinding-dinding kepedihan, dan film ini baru dimulai. Selanjutnya scene masuk dengan memperlihatkan seorang rocker yang bernama Aji. Di tengah-tengah sesi latihan musiknya, Aji ditungguin sama Kim Chil yang terus menggodanya. Sedangkan di luaran studio, Rianti, seorang wanita yang ternyata pacar dari si Aji, datang menghampirinya. Rianti masuk dan terjadilah masalah salah paham di antara keduanya. Di sini Aji merendah kepadanya dan menjelaskan secara bla 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 bahwa ini enggak yang seperti Rianti lihat, melainkan hanya salah paham saja. Akan tetapi Rianti tak sedikit pun menerima permintaan maaf dari Aji dan terus mendebat Aji. Kemudian cepok, tanda bahwa hubungan ini sedang tidak baik-baik saja. Rianti yang terlanjur sakit hati banget akhirnya kabur dari rumah menuju ke pesantren dengan tujuan untuk menenangkan diri. Sebenarnya Rianti sangat mencintai Aji, bahkan ia sempat menentang ayahnya yang tidak merestui hubungannya dengan Aji. Menurut ayahnya, Aji pria yang gak bener karena penampilannya dinilai terkesan urakan. Ya, pada intinya ayahnya Rianti belum begitu mengenal Aji dan hanya menilainya cuma dari covernya saja. Sementara itu, di pesantren, Guru Samir kembali menyebarkan ajaran-ajaran sesatnya. Di atas mimbarnya, ia mendoktrin para santri yang kebanyakan perempuan itu untuk memerangi siapapun yang akan menghalangi para pengikutnya dalam menjalankan ajarannya. Bahkan, Guru Samir juga berpesan untuk tak pandang bulu dalam memerangi seseorang, termasuk orang tua para santri. Alih-alih ke pesantren ingin mencari ketenangan hidup, Rianti justru terperangkap ke dalam ajaran yang menjerumuskannya ke jalur yang menyesatkan. Seusai berpidato, Samir mendapatkan wejangan dari saudara kembarnya yang tak serupa, yaitu Ki Baihaqi. Ia menilai bahwa ceramahnya Samir tadi terlalu frontal atau berlebihan. Hal itu akan berpotensi timbulnya rasa kecurigaan umat terhadap ajarannya. Bukannya introspeksi, Samir malah menentang serta melarang Ki Baihaqi untuk tak menghentikan perbuatannya. Sedangkan orang tua Rianti di rumah sangat khawatir ketika mendengar putrinya itu telah menjadi santri di pesantren abal-abal tersebut. Akhirnya dengan terpaksa mereka memutuskan untuk memerintahkan Aji untuk menyusup dengan berpura-pura menjadi santri agar bisa menemukan Rianti lalu membujuknya agar mau pulang.
Di awal pendaftaran saja, Aji sudah dikagetkan dengan biaya yang sangat mahal. Padahal, tak seharusnya sebuah pondok pesantren tempat mencari ilmu memasang tarif layaknya sebuah bisnis. Aji tambah merasa aneh ketika mendengar bahwa di pesantren abal-abal ini menawarkan beberapa paket yang salah satunya adalah paket eksklusif, yang dimana jika mengambil paket ini maka si pelajar akan langsung didoakan oleh guru Samir dan mendapatkan sertifikat yang nantinya dibuat jaminan masuk surga. Misi Aji untuk membawa Rianti pulang tak semulus apa yang ia kira. Rianti kini telah berubah drastis semenjak berada di pesantren ini. Padahal dulunya ia sampai menentang ayahnya karena saking cintanya terhadap Aji. Kini ia mengacuhkannya begitu saja dan tak berselang lama Aji melihat si Samir masuk ke sebuah gubuk yang terlihat seperti tempat rahasia. Rianti menjelaskan bahwa guru Samir akan melaksanakan tafakur, namun Aji tak percaya begitu saja. Menurutnya kalau memang benar tafakur, mengapa harus di tempat seperti itu? Toh juga ada musola. Kemudian Aji membuntutinya dan benar saja, di sela-sela bilik kayu, Aji ngintip si Samir yang ternyata sedang melaksanakan ritual yang tabu, yaitu kento. Tapi ketika Rianti melihat guru Samir sedang ritual sendirian, tak sama halnya apa yang dilihat oleh Aji. Jadi di sini ternyata Samir telah mengetahui bahwa kegiatannya telah diintai oleh mereka, dan ia dengan cepat menyembunyikan santri wanitanya yang mengakibatkan rahasia pergenjotan duniawinya tak ketahuan oleh Rianti. Maaf. Selanjutnya Ki Bayi Haki kembali memberi wejangan ke saudara kembarnya yaitu Samir. Saat itu Samir terobsesi untuk menikahi Rianti. Hal itu mendapat penolakan dari Ki Bayi Haki. Ia khawatir akan menjadi bumerang tersendiri ketika menikahi Rianti. Menurutnya, menikahi Rianti adalah tindakan yang ceroboh karena Rianti bukan seorang wanita yang bodoh untuk ditipu. Selain itu, istri Samir juga udah 4. Namun lagi-lagi Samir kembali ngeyel dan tak menggubris semua nasihat dari saudara kembarnya itu. Kemudian diperlihatkan seorang tokoh bernama Rehan. Ia adalah anak tiri dari guru Samir. Meski seorang anak sambung, Rehan selalu menentang ajaran yang diberikan oleh guru Samir karena ia tahu bahwa ajarannya menyesatkan. Ya, semenjak pesantren ini dipegang oleh Samir, namanya sekarang berubah menjadi padepokan dan ajarannya pun sangat menyesatkan. Kematian ayah kandungnya juga masih menjadi misteri karena saat itu ayah Rehan adalah seorang pengurus pesantren ini dan beliau ditemukan tewas dengan kondisi gantung diri di pohon. Dan sampai saat ini Rehan tak mempercayai bahwa ayahnya tewas bunuh diri karena terdapatnya kejanggalan demi kejanggalan yang ia temui. Tak lain ia mencurigai guru Samir yang membunuh ayah kandungnya, dan sangat masuk akal jika dia asumsikan bahwa Samir adalah pelakunya. Suatu ketika ada seorang gadis mengalami kehamilan di luar nikah. Bapaknya yang histeris mencoba memaksa si gadis untuk berkata jujur perihal siapa yang menghamilinya. Lalu si gadis menjawab bahwa ini semua adalah ulah si Samir. Dan singkat cerita, bapak si gadis dengan full squadnya berbondong-bondong mendatangi padepokan lalu memaksa si Samir untuk keluar. Samir keluar dan para warga langsung meminta pertanggungjawaban dari Samir. Di kondisi yang udah ricuh banget, Samir dengan sangat tenang masih tak mau mengakui semua perbuatan bejatnya. Dan lagi-lagi dengan mengatasnamakan agama, ia mencoba menangkal serangan-serangan yang dihujamkan kepadanya. Kemudian ia mencoba memperlihatkan mukjizatnya dengan cara memotong tangannya sendiri di hadapan warga. Dan jika terpotong, maka ialah pelakunya. Seusai Samir mengambil parang di dalam rumah, kemudian ia menunjuk salah satu warga untuk menjadi eksekutor. Maka majulah bapak si gadis yang akan menjadi eksekutor. Saya. Tangan Samir terpotong.
Selanjutnya, Samir digotong ke dalam rumah untuk mendapatkan perawatan. Namun ajaibnya, tak berselang lama Samir kembali keluar dengan kondisi tangan utuh kembali. Telah melindungi aku sebagai rasulnya. Sedangkan para penduduk yang masih diambang kebingungan langsung memutuskan untuk membubarkan diri. Malam harinya, Aji mencoba mencari bukti kebohongan Samir. Dengan dibantu Reyhan, Aji masuk menerobos serta mengacak-ngacak kamar pribadi milik Samir. Ia ingin membuktikan bahwa Samir adalah seorang ulama palsu yang menjual agama untuk kepentingan pribadinya, termasuk dengan pergenjotan duniawi yang dilakukan oleh Samir terhadap santri wanitanya. Kecurigaan mereka makin bertambah ketika menemukan sorban milik Samir bercimpak darah yang penuh dengan kejanggalan. Sedangkan di waktu yang sama, Samir kembali menyampaikan ajaran-ajaran sesatnya yang dimana ia menghalalkan sebuah hubungan intim tanpa adanya ikatan pernikahan. Di tempat lain, Ki Baihaqi melakukan tindakan yang sangat mengejutkan. Ia membocorkan ke penduduk mengenai siapa Samir sebenarnya. Tak pikir lama, para penduduk kembali berbondong-bondong menuju padepokan lalu membakar hidup-hidup semua orang di dalamnya. Kehidupan yang abadi. Esok harinya, di tengah-tengah aktivitas ladangnya, para penduduk ngegosip perihal terbongkarnya kedok Guru Samir. Karena selama ini rupanya kebaikan Guru Samir terhadap mereka adalah bualan belaka. Tak hanya itu, mereka juga bertanya-tanya tentang keberadaan Ki Baihaqi. Karena semenjak pembakaran kemarin, Ki Baihaqi tak pernah nampak hingga saat ini. Tak berselang lama, keanehan kembali terjadi. Samir tiba-tiba muncul di hadapan mereka dengan keadaan yang tampak baik-baik saja. Semua orang dibuat tercengang olehnya. Kemudian Sin masuk ke area rumah sakit. Di sini diperlihatkan Rianti yang tengah terkapar di atas barak medis. Rupanya ia berhasil selamat dari tragedi kemarin. Namun ketika tersadar dari tidur panjangnya, tiba-tiba ia kabur entah kemana. Mengakui kerasulanku. Kafir! Rianti rupanya kembali ke padepokan dan memutuskan menikah dengan Guru Samir tanpa dihadiri seorang wali. Katanya, wali nikah hanya diwajibkan untuk pernikahan orang-orang biasa seperti pengikutnya, tapi tidak untuk rasul abal-abal sepertinya. Di sisi lain, Reyhan dan Aji membongkar kuburan dengan nisan yang bertuliskan nama Samir. Betapa terkejutnya mereka setelah menemukan fakta di luar nalar. Di dalam kuburan itu, mereka menemukan jenazah Ki Baihaqi dalam kondisi tangan terpotong serta tubuh penuh luka bakar. Ternyata Ki Baihaqi selama ini rela mengorbankan dirinya demi melindungi saudara kembarnya yaitu Samir. Seperti pemenggalan tangan di tempo hari sewaktu Samir masuk mengambil pedang, ia rupanya juga bertukar posisi dengan Ki Baihaqi. Itu sama halnya dengan kejadian pembakaran kemarin. Ki Baihaqi mencoba melindungi Samir dari serbuan warga yang ingin menghakiminya. So, pada intinya dengan tega Samir menumbalkan saudara kembarnya itu agar pembodohannya terhadap penduduk tak terendus. Oke, mari kita berlanjut ke pengantin baru ini. Di malam itu, saat akan melangsungkan cocok tanam, Rianti tiba-tiba mendadak beringas. Ia menghujamkan pisau tepat mengenai dada si Samir hingga tewas. Usut punya usut, Rianti berhasil disadarkan oleh salah satu istri Samir dan kini Rianti sudah tahu siapa si Samir sebenarnya. Yang sebelumnya ia menganggap Samir adalah seorang rasul terakhir, ternyata hanyalah seorang BTS, yaitu bocah tua Sakne. Dan film ini berakhir. Ya, begitulah ceritanya. Seperti biasa, jika suka dengan videonya silahkan di like.
Di sini Mimin izin pamit, tetap pantengin L Movie dan sampai jumpa kembali.